Kaidah nomor 80. Insya Allah di sini kita akan membicarakan terkait hubungan antara pelajar dan pengajar. Di sini setiap masing-masing harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Kita langsung saja. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ityanu syai' min babihi amkanu li tahsilihi. Pamin sama qila al-amiyu yas'alu liya'mala. Fahakuhu ayyadkuran nazilata. Wa talibu yas'alu liya'lama. Fahakuhu ayyas'ala an mas'alatin bimas'alatin ukhra. Walal alimi ayyubayyina bayanan yamna'u sa'ila minat ta'wil. Mendatangkan sesuatu dari babnya itu lebih memungkinkan untuk memperolehnya. Jadi mendatangkan sesuatu sesuai dengan caranya yang tepat itu akan lebih mendatangkan jawabannya. Maka oleh karena itu dikatakan al-ami, seorang yang awam, dia itu mengajukan pertanyaan liya'mala, untuk diamalkan. Maka haknya orang awam adalah dia menuturkan kasusnya. Jadi dia problem apa dijelaskan dengan detailnya. Wa talibu yas'alu liya'lama, sementara sikr, para pencari ilmu, dia itu bertanya liya'lama, untuk mengetahui, artinya menambah pengetahuannya atau lebih menyempurnakan pengetahuannya. Pahakuhu, maka haknya si talib adalah apa? Ayas ala am mas'alatin bimas'alatin ukhra. Dia itu mempersoalkan satu masalah dengan mendatangkan masalah yang lainnya. Nah, itulah kewajiban-kewajiban daripada setiap masing-masing, yaitu orang awam dan pencari ilmu. Lalu bagaimana di sini kewajibannya seorang pengajar atau seorang guru atau seorang mursyid? Walal alimi ayyubayyina bayanan yamna'u sa'ila minat ta'wil. Maka kewajiban si alim di sini adalah menjelaskan dengan penjelasan yang menghalangi si penanya, baik awam atau talib, min ta'wil, dari menginterpretasikan. Artinya harus jawabannya harus gamblang atau harus jelas, yang dia itu tidak mentafsirkan ke makna selain daripada jawaban yang dimaksudkan oleh si alim tadi. Lalu sebagaimana biasanya setelah menjelaskan tentang kaidah, di sini musonib mengaplikasikan ada apa yang beliau temukan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kultu, katanya musonib, aku mengatakan wasu alut talibi kama jaa fil hadisi an Aisyata radhiyallahu anha kanat la tasma'u syai'an la ta'rifu illa raja'athu sallallahu alaihi wasallam fihi hatta ta'rifahu. Dan pertanyaan si pencari ilmu itu sebagaimana datang di dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, kanat, keadaan beliau itu tidaklah mendengar sesuatu yang beliau tidak ketahui terkecuali beliau merujuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya beliau mengetahui. Wa anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man husiba udhiba. Faqalat Aisyatu awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa ijabatuhul alimu mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi jawabiha innama dzalikal ardu walakin man nuqishal hisaba yahlik. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan man husiba ujiba, barang siapa yang dia itu dihisab maka dia akan diajab. Lalu di sini Aisyah radhiyallahu anha mengajukan pertanyaan dengan persoalan yang lain yang kurang lebihnya di sini menjadi i'tirad. Awalaysa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasawfa yuhasabu hisabai yasira, maka kelak akan dihisab dengan hisaban yang ringan. Maksudnya di sini ada orang yang dia itu diajab, akan tetapi dengan ajaban yang ringan. Ya, mengesankan di sini itu tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu bersifat umum kan, barang siapa yang dihisab maka dia akan diajab,
tidak ada kait ringan atau berat di sini, pokoknya diajab aja gitu. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan pasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Wa ijabatul alim mislu qouli, maka di sini jawabannya orang alim seperti sabda baginda Nabi Muhammad SAW di dalam menjawab Aisyah, innama dzalikal arad. Jadi hal tersebut, yakni hisaban tersebut itu hanya arad, hanya sementara saja, hanya selingan saja gitu. Walakin manukisal hisab yahlik, akan tetapi apabila hisabannya itu benar-benar detail atau terperinci, yahlik, maka dia akan binasa. Apa yang dijelaskan barusan itu mengandung bagaimana seorang thalib mengajukan pertanyaan dan bagaimana seorang alim menjawabnya. Wa haqqaqan Nawawi annahu alaihi salatu wasalam inna ma'aba 'alal khatib billazi qala wa may ya'sihima ikhtisaruhu fi mahalli ta'lim lal jam'a bil kinayati id qad warada kasiran wallahu a'lam. Wa haqqaqan Nawawi, dan mentahqiq atau menjelaskan Imam Nawawi bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW inna ma'aba, pastinya beliau mencela pada seorang khatib, yakni orang yang berkhutbah, yang mana dia mengatakan wa may ya'sihima, barang siapa memaksiati Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena meringkasnya orang tersebut di dalam tempatnya mengajar. Jadi maksudnya di sini adalah mengisarahkan kepada sebuah hadis di mana ada seseorang, dia itu khutbah di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu beliau itu memujmalkan sesuatu yang harusnya ditafsir. Seharusnya ngomongnya itu wa may ya'sillah wa rasulahu faqad gowa. Malah diikhtisar dengan domir wa may ya'sihima. Maka Nabi di sana itu mencerca orang tersebut dengan mengatakan bi'sal khotib anta gitu. Seburuk-buruknya orang yang berkhutbah itu adalah engkau. Nah, Nabi kenapa sih mencela orang tersebut? Karena apa yang dilakukan orang tersebut itu sedang mengajar di hadapan awam. Ya seharusnya harus mendetail, jangan diijmalkan seperti itu, karena nanti akan mendatangkan sebuah pemahaman. Artinya kalau misalnya tersesat itu apabila sekaligus memaksiati Allah dan Rasulnya, tapi kalau satu-satu enggak, seperti memaksiati Allah saja atau memaksiati Rasul saja, itu belum tentu tersesat gitu. Maka di sini Nawawi menjelaskan pencercaan tersebut adanya di mahal taklim, lal jam'a bil kinayah, bukan mengumpulkan karena uslub kinayah, id qad waroda kasiron, karena banyak penuturan seperti itu gitu. Wallahu a'lam. Oke, cukup jelas ya. Naktabi bi hadzal qadar wallahu a'lam bissawab.